Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Kebakaran hutan kian meluas di sejumlah kawasan di Provinsi Riau. Akibat kebakaran, sejumlah kawasan mulai diselimuti kabut asap. Penyelundupan benih lobster ke luar negeri digagalkan petugas Bea dan Cukai di perairan Bintan. Ratusan ribu bibit lobster senilai 28 miliar rupiah disita. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Dinas Pendidikan Provinsi di Pekanbaru. Penggeledahan merupakan pengembangan kasus operasi tangkap tangan Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Penyelundupan benih lobster ke luar negeri digagalkan petugas Bea dan Cukai di perairan Bintan, Kepulauan Riau. Penyelundup yang menggunakan kapal cepat berupaya kabur dari petugas. Setelah beberapa saat, kapal penyelundup akhirnya dapat dikandaskan, sementara pelaku berhasil melarikan diri ke hutan bakau. Sementara barang dan kapal ditinggal di sekitar hutan bakau di perairan Bintan Utara. Petugas selanjutnya menyita sebanyak 36 box berisi benih lobster jenis pasir. Benih lobster sebanyak 281.000 lebih dengan nilai sekitar 28 miliar disita petugas. Membawa benih lobster ini ke luar negeri dan kita bisa berhasil melakukan penyekatan dan tindakan, namun mereka berhasil mengandaskan dan menghindari pengejaran kita dan telah melarikan diri. Tapi kita masih lakukan verifikasi, kita lakukan segera pengejaran. Berapa banyak Pak bibit lobsternya yang kita amankan Pak? Ada 36 kotak, kurang lebih 281.000 ekor. Nilai barang? Nilai barang kurang lebih estimasi 28 miliar. Udah ada info Pak barangnya dari mana, hendak ke mana? Ya, kita masih melakukan pendalaman asal barang. Tadi tujuannya jelas mengarah ke luar negeri, ke luar perairan Indonesia. Guna penyelidikan ratusan ribu benih lobster, kemudian diserahkan kepada Sumber Daya Laut dan Perikanan Kota Batam. Sebagian benih lobster diserahkan ke kantor budidaya laut untuk dilepas liarkan dan sebagian akan dikembangbiakan. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sepuluh nelayan yang ditangkap pemerintah Malaysia dipulangkan ke daerah asal di Indragiri Hilir Riau. Penangkapan nelayan asal Bagan Siapi Api itu karena diduga masuk perairan Malaysia. Setelah 10 hari ditahan di Malaysia, para nelayan tersebut akhirnya dipulangkan. Pemulangan nelayan disambut haru anggota keluarga saat tiba di Pelabuhan Bangkok. Salah seorang nelayan mengatakan mereka tidak mengira kalau sudah masuk perairan Malaysia. Lagi narik jaring, jadi keadaan cuaca, jadi kami pun tak dapat menentu, tak tahu orang itu sudah sampai, katanya udah masuk wilayah Malaysia. Iya, jual. Jadi ketika orang itu sampai ke kita dia diapain? Langsung bawa ke sana. Interogasi katanya udah masuk wilayah maritim Malaysia. Bagus pelayanan untuk di Malaysia bagus. Tak ada kekurangan lah. Yang sakit dibawa berobat semuanya lah. Inspektorat Daerah Rokan Hilir mengatakan pemulangan nelayan berhasil dilakukan setelah Bupati dan Kedutaan Indonesia bernegosiasi dengan pemerintah Malaysia. Alhamdulillah, Konsulat Malaysia dengan baik
menyambut kedatangan Pak Bupati dan langsung berkomunikasi dengan KBRI yang ada di Malaysia, gitu ya. Dan juga melakukan komunikasi ke pemerintah Malaysia. Komunikasi yang hari Kamis kemarin, yang tanggal 13, ini berbuah baik, berhasil, sehingga orang tua kita, para nelayan ini bisa diberikan jalan, diberikan kebebasan untuk bisa kembali ke bagan siapi api. Para nelayan diimbau supaya memperhatikan batas wilayah saat melaut agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan melaporkan dari Rokan Hilir Riau. Warga terdampak kehilangan mata pencarian akibat penutupan tambang timah di Dabok Singkep Lingga, Kepulauan Riau. Ratusan warga berunjuk rasa minta tambang timah agar kembali dibuka agar mereka bisa bekerja. Diketahui tambang timah ilegal telah ditutup selama 1 tahun sehingga perekonomian masyarakat terancam. Para penambang yang sudah beraktivitas turun-temurun di kawasan itu menilai meskipun ilegal, namun ada koperasi tambang rakyat yang berbadan hukum yang menampung timah mereka. Selain itu, dampak dari penutupan tambang timah di Dabok Singkep, perekonomian masyarakat terancam. Dengan adanya tambang timah rakyat di Kabupaten Lingga, Singkep dan juga Barat tutupnya, itu betul-betul perekonomian masyarakat ini sangat berjalan dengan lancar. Karena kami di sini di Singkep dan Singkep Barat tutup Lingga khususnya, itu belum ada lapangan-lapangan kerja yang menjanjikan untuk kami bekerja. Timah ini juga sudah mendarah daging dari nenek moyang kami dulu. Dari zaman Belanda, zaman PT Timah hingga sekarang. Cuma kami masyarakat Singkep pekerja tambang timah ini sekarang terkendala dengan izin pertambangan yang resmi. Kami sangat berharap ini berjalan karena dengan berjalannya timah, putaran ekonomi Singkep dan Singkep Barat akan berjalan dengan baik. Wakil Bupati Lingga mengatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat agar ada jalan keluar dari perizinan sehingga masyarakat bisa bekerja untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Saya mohon dimaafkan jika ada kata-kata tambang rakyat ini kita harus duduk bersama, diskusi bersama, dan keinginan kita pemerintah daerah kita tetap barang ini harus legal. Perjuangannya untuk melegalkan tambang rakyat ini, usaha ini bukan pada hari ini aja, tapi beberapa tahun yang lalu sudah kita laksanakan. Tapi kita memikirkan izin tambang rakyat ini bukan hanya untuk Kabupaten Lingga aja, tapi seluruh Indonesia. Kita tahu macam di Bangka Belitung sampai sekarang izin tambang rakyat tidak keluar, tapi mereka punya formula, yaitu bekerja melalui IUP PT Timah. Disitulah masyarakat, dan itu juga yang akan kita dorong nih nanti. Minimnya lapangan pekerjaan di Lingga serta ditutupnya tambang timah di Dabok, kini sebagian warga Lingga terpaksa bermigrasi ke kota lain untuk mencari pekerjaan. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau.